Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jainur SPD MPD selaku mentor. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K nomor Jateng 2025 di SMK Negeri 2 Purwodadi. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Agnes Pinanus Intasari selaku moderator akan memandu jalannya acara seminar ini. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu presentasi dari hasil laporan dari peserta seminar yang akan dipresentasikan oleh Ibu Yusma Niasih ST. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan paparan seminar mengenai RHK yang sudah saya susun. Pertama sekali saya akan menyampaikan perkenalan diri saya dulu. Nama saya Yusma Niasih ST, bekerja di SMK Negeri 2 Purwodadi dengan mengampu mapel produktif DPIB. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan visi misi SMK Negeri 2 Purwodadi. Visi SMK Negeri 2 Purwodadi yaitu terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, kompeten, berwawasan lingkungan, dan berorientasi kebutuhan global. Nah, visi ini akan didukung dengan adanya misi, yaitu yang pertama, mengembangkan kurikulum standar nasional pendidikan yang mengacu pada kebutuhan dunia industri nasional dan internasional. Yang kedua, mewujudkan peningkatan pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran yang mampu memenuhi tuntutan global. Yang keempat, mewujudkan pengembangan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, mewujudkan kualitas lulusan yang kompetitif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang keenam, mewujudkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu kelembagaan. Yang ketujuh, mewujudkan pembiayaan sekolah yang terjangkau, transparan, dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu menciptakan budaya sekolah yang agamis, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tupoksi kita sebagai guru dan sebagai ASN. Kalau sebagai guru, kita itu membuat perencanaan pembelajaran yang meliputi pembuatan rencana pelaksanaan, kemudian dari perencanaan itu kita laksanakan ke dalam pembelajaran yang kita lakukan sesuai jadwal yang sudah kita terima. Selanjutnya, kalau kita sebagai ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan kebijakan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebelum masuk ke RHK, saya akan menyampaikan apa itu RHK, yaitu sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Dalam konteks P3K ini, RHK mencakup rencana kegiatan indikator, kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke RHK, itu ada identitas P3K-nya. Identitas pegawainya yaitu nama, unit kerja, jabatan, masa kontrak. Di sini nama saya Yusma Niasih. Unit kerjanya di SMK Negeri 2 Purwodadi, jabatan guru aldi pertama. Masa kontrak dari tahun 2024 sampai 2029 dengan tujuan SMK Negeri 2
mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu belajar mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha maupun dunia industri. Yang kedua, membekali peserta didik agar mampu memilih karir ulet dan gigih dalam berkompetensi. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari. Selanjutnya yang keempat, menyiapkan peserta didik untuk dapat mengisi dan atau menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir, terciptanya budaya hidup bermartabat bagi seluruh warga sekolah. Nah, ini matrik RHK yang saya buat. Yang pertama, rencana hasil kerja yang pimpinan yang sudah diintervensi. Yang pertama yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Di sini rencana hasil kerja secara pribadi yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, aspeknya yaitu kualitas dan kuantitas serta membutuhkan waktu 12 bulan. Kualitas itu dicapai dengan dokumen pengembangan kompetensi tersusun dengan baik dan diharapkan dapat terlaksana dengan 100%. Sedangkan dokumennya itu targetnya 2 dokumen. Nah, tahapan kegiatannya yaitu menyusun jadwal. Jadi kita menyusun jadwal kira-kira dalam 1 tahun itu berapa kali kita akan mengikuti pelatihan. Selanjutnya outputnya yaitu sertifikat hasil kegiatan. Sedangkan penerapan nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, serta kompeten lagi. Jadi kita kompetennya bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan pada waktu kita mengikuti pelatihan. Sedangkan kompeten yang kedua itu kita mengembangkan kompetensi yang sesuai kita miliki. Selanjutnya rencana kerja yang kedua yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Di sini rencana yang hasil yang saya harapkan yaitu meningkatnya kualitas praktek pembelajaran guru. Aspeknya untuk kuantitas itu jumlah dokumennya 2. Sedangkan kualitas itu dokumen observasi pembelajaran tersusun dengan baik dan akan diharapkan tercapai dengan 100% dalam waktu 12 bulan. Kegiatan tahapannya yaitu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk observasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah. Yang ketiga, melaksanakan tindak lanjut. Sedangkan outputnya yaitu penilaian hasil observasi, kemudian program tindak lanjut yang akan kita lakukan. Sedangkan penilaian nilai yang berakhlak yaitu kolaborasi, yaitu mendiskusikan langkah-langkah peningkatan kualitas pembelajaran dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah. Yang kedua, kompeten, yaitu saya merancang model pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tentunya sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Selanjutnya, yang ketiga, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Rencana hasil kerjanya yaitu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada KOSP. Di sini aspek kuantitasnya yaitu jumlah dokumen 2, terus
bisa dilaksanakan dengan 100%. Nah, outputnya yaitu perangkat pembelajaran. Sedangkan penerapan nilai-nilai beralatnya yaitu akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan, serta harmonis. Yang terakhir, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasi. Aspeknya kualitas, yaitu dokumen pembelajaran tersusun dengan baik dan bisa dihasilkan dengan 100% dalam waktu 12 bulan. Dokumennya yaitu 2 dokumen, yaitu ATP dan modul ajar. Sedangkan penerapan nilainya yaitu kolaboratif, terus berorientasi pelayanan. Yang terakhir dari uraian LHK tadi kita simpulkan yaitu guru fungsional P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengenal nilai dan etika. Yang kedua, guru fungsional P3K di lingkungan Dinas Pendidikan itu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, guru profesional P3K itu dapat melaksanakan rencana program kerja yang kita miliki di SMK Negeri 2 Purwodadi. Sedangkan untuk manfaatnya bagi peserta didik itu mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Bagi guru bisa melalui menambah kompetensi melalui pelatihan atau pembimbingan. Sedangkan untuk sekolah itu meningkatkan kinerja secara keseluruhan melalui pengelolaan KOSP. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kata-kata siang ini, kata dokter itu tidak berjanji setelah minum obat sakitmu akan sembuh. Terus kata guru tidak berjanji setelah kamu lulus akan langsung dapat pekerjaan. Tetapi Allah berjanji, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih untuk paparannya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta. Monggo kalau ada pertanyaan untuk Bu Yus. Terima kasih atas waktunya yang diberikan saya. Sebelum mengajukan pertanyaan, saya perkenalkan nama saya Sutopo, guru SMK Negeri 1 Purwodadi. Dalam kegiatan untuk pengembangan kompetensi itu sangat banyak sekali. Terus pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat dipilih untuk memenuhi pengembangan kompetensi. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Bu Yus bisa menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Topo. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Yaitu kita untuk mengembangkan kompetensi guru itu bisa melalui pelatihan mandiri, terus bisa mengikuti webinar yang banyak kita temui, bisa dilakukan secara online, kemudian guru magang atau mengundang guru tamu untuk memberikan perkembangan atau inovasi yang ada sesuai dengan zamannya. Kemudian kita juga bisa sebagai berperan untuk mentor sesama teman sejawat, terus juga sebagai ikut serta dalam penyusunan KOSP. Saya kira dengan itu kita bisa mengembangkan kompetensi secara baik. Itu saja, Pak Topo. Terima kasih Bu. Selanjutnya tanggapan dari Pak Zainur sebagai mentor yang akan diwakilkan oleh Pak Bambang. Pak dan waktu kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
sudah disampaikan dengan jelas, dengan baik, dan sesuai dengan waktu. Kemudian untuk materi juga sesuai dengan apa judul yang sudah diambil. Kemudian audiensi juga memperhatikan dengan baik dengan adanya yang mau bertanya pada acara ini. Kemudian Bu Asin juga menjelaskan dengan baik sehingga antara pemateri dan audien ini ada umpan balik dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Sekian seminar orientasi hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun Pergi ke Padang Membeli Semangka. Di hari Selasa tanggal 5. Hati bahagia tiada tara, seminar orientasi telah dilewati bersama. Ya, wassalamualaikum.